Oke, ntar kalau misalnya salah ini aja ya. Oke, satu, dua, Ya, tiga. gedein dulu dong. Nah, Udah? udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kira Dipaluna dan rekan saya. Farah Syairah. Ya, kita dari UPW dan dalam kesempatan kali ini kita akan presentasi mengenai hasil observasi kita, yaitu yaitu laporan mengenai wine tourism sebagai wisata minat khusus di Jakarta. Dengan studi case yang kita ambil atau studi kasusnya itu adalah di Vinplus Arcadia Senayan. Nah, perlu diketahui observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep wine tourism berkembang di kota besar yang tidak memproduksi anggur, namun tetap memiliki industri lifestyle dan gastronomi yang terus tumbuh. Boleh di next? Oke, di sini kita akan masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, wine tourism ini biasanya identik dengan negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Australia. Tetapi kini Jakarta mulai membentuk karakter wine tourism seperti versi urban yang berfokus pada experience, education, dan wine appreciation. Nah, di wine tourism di Jakarta ini bukan sekedar tentang minum alkohol, tetapi juga mengenai budaya, etika, teknik testing, sampai dengan nilai estetika dari wine itu sendiri. Oleh karena itu, observasi ini penting untuk melihat potensi dan tantangan pengembangan di Jakarta. Yang kita bisa lihat di latar belakangnya itu kita ada 4 poin, yaitu wine tourism identik dengan negara, perkembangan pesat dengan lifestyle, tentang wine tourism tidak hanya tentang konsumsi dan potensi untuk menjadi bagian. Terus permasalahannya pertama adalah tentang tantangan yang ada di Jakarta, terus strategi promosi, dan posisi wine tourism. Terus yang terakhir ada tujuan, yaitu untuk menggali pemahaman, menunjukkan aspek edukatif, teknik budaya etika wine, dan mengidentifikasi peluang serta memberikan rekomendasi pengembangan. Boleh di next berikutnya? Oke, di sini ada lokasi observasi kita yaitu berada di Vinplus Arcadia Senayan yang berada di Arcadia Plaza Senayan, kawasan premium di Jakarta. Ini berdiri sejak 2004 yang awalnya merupakan retail wine terbesar di Asia Tenggara. Namun sekarang kita masuk ke namun sekarang ini menjadi restoran atau lounge wine boutique yang berpusat yang menjadikan itu sebagai pusat edukasi. Nah, ini juga bekerja sama dengan Jadi Akademi atau yang merupakan itu adalah kelas mengenai wine dari Vinpes Arcadia. Terus habis itu juga Vinpes menawarkan koleksi wine dari berbagai negara yang ditata per sectionnya. Terus lengkap dengan wine friendly menu, event pairing, kelas sommelier, dan ruang private. Nah, lingkungan ini menjadikan bagian dari urban lifestyle tourism di Jakarta. Oke, boleh di next. Oke, ini kita ada hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu adalah fokus kegiatan yang diminati. Itu pertama adalah wine tasting. Terus yang kedua wine pairing dinner. Yang ketiga master class tematik. Dan terakhir adalah workshop edukasi. Terus untuk profil pengunjungnya itu berasal dari middle atau upper class, pebisnis, sosialita. Terus ada yang kayak dari kalangan Eropa, Korea, Jepang. Terus ada mixture antara pelanggan dan peminat edukasi wine. Terus yang ketiga ada tren konsumsi wine. Jadi yang awalnya sebagai simbol atau lifestyle, sekarang menjadi entertainment, edukasi, dan pengalaman sosial. Oke, jadi kalau misalkan kita di, masih ada ternyata. Selanjutnya itu ada wine favorit. Di wine favoritnya ada kita ini lebih ke red wine, medium yang premium, itu berasal dari Prancis, Italia, ataupun California. Nah, dan penyimpanan wine ini itu mengikuti protokol suhu, yaitu 18 derajat sampai dengan 12 derajat. Terus selain wine juga ada whisky yang juga diminati. Terus yang itu ada kerjasama. Nah, promosinya melalui Instagram dan WhatsApp Plus. Kita belum bekerja dengan hotel atau travel agent, namun terbuka untuk konsep travel tourism. Nah, kerjasama ini bisa distributor wine dan jadi akademi. Kayak gitu. Boleh di next berikutnya. Oke, sebelumnya kita akan sedikit bahas ini ada yang lupa perihal wine lokal dan distributor. Jadi Finbus ini pernah ngejual wine lokal, lebih tepatnya wine dari Bali.
Ini tuh bernama Hatton sama Sababai. Nah, namun kini fokusnya sudah pada impor karena faktor yang ada di kualitas anggurnya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke kajian teori yang akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Farah. Oke, baik untuk kajian teori yang pertama, teori Dimension for Classifying Cultural Tourism oleh McArthur and Ducros tahun 2002, yang menurut teori ini wisata budaya dilihat dari yang pertama orientasi supply and demand, terus yang kedua ada fokus experiential atau instrumental, sama yang ketiga itu motivasi wisatawan terhadap budaya. Kalau di Vinpesak Arcadia ini termasuk ke kategori demand based experiential karena pengunjung yang datang tuh bukan untuk membeli wine tapi untuk mengalami budaya wine lewat wine tasting tadi, terus pairing dan edukasi sommelier. Terus ini tuh selaras dengan konsep experiential tourism di mana pengunjung mencari pengalaman mendalam bukan sekedar produk. Kemudian yang kedua ada teori Types of Cultural Tourists dari McArthur and Ducros juga tahun 2002, di mana teori ini membagi wisatawan budaya menjadi 5 kategori, yaitu ada purposeful, sightseeing, serendipitous, casual, and incidental. Kalau di Fin Arcadia ini didominasi oleh purposeful cultural tourists, yaitu pengunjung yang secara sadar datang untuk belajar, mendalami budaya wine, dan meningkatkan wine knowledge. Tapi beberapa pengunjung yang datang ke Vin Plus Arcadia ini tuh kan ada yang arisan dan sosialita juga. Itu bisa masuk ke tipe casual cultural tourist karena mereka datangnya untuk social gathering tapi tetap memperoleh nilai edukasi. Terus yang ketiga teori part. Oke, sebentar. Benar. Ada teori participation. Oke. Teori participation and experience depth itu oleh Falk and Darking dan Pickering di tahun 92 dan 99 yang menjelaskan wisata budaya dari tingkat partisipasinya ada pasif, involved, aktif, dan imersif. Vinpesak Arcadia ini ada di kategori Active Cultural Tourism karena pengunjungnya ikut mencicipi, menganalisis rasa, berdiskusi, dan mempraktikkan teknik sommelier. Jika wisatawan atau pengunjungnya itu juga ikut kelas wisat, mereka masuknya ke tahap imersif. Teori yang selanjutnya adalah Inner dan Outer Cycle. Oke, ini teorinya oleh ETC dan WTO tahun 2005. Jadi kalau wine tourism di Jakarta berdasarkan observasi kami di Vin Arcadia itu masuk ke outer circle karena wisata budaya modern yang berbasis lifestyle, gastronomi, dan kreatif industri. Wine di Jakarta tuh bukan heritage lokal tapi bagian dari urban cultural yang terintegrasi dengan kuliner juga hiburan atau entertainment. Terus yang terakhir ada teori strategic groups and evolution path dari ETC dan WTO juga tahun 2005. Dalam teori ini destinasi wisata berkembang melalui beberapa jalur seperti yang ada di gambar dan menuju model creative cultural destination. Jakarta melalui Vinpesak Arcadia ini ada di fase creative lifestyle cluster, yaitu kombinasi heritage global dan inovasi modern. Jadi Vinpesak Arcadia ini bisa berperan sebagai icon wine lifestyle bukan sekedar retail. Dan teori yang terakhir di sini territorial call. Ini oleh Sersola Bonetti dan Simoni tahun 2009. Ini ada yang pertama tentang interpretative SEM. Ini Jakarta diposisikan sebagai kota modern yang lifestyle oriented. Terus yang kedua, aspek tangible assets, yaitu restoran, bar, lounge, wine boutique, dan Jadi Academy tadi yang sudah dimention oleh rekan saya. Jadi Academy itu sebagai kelas untuk wine education. Terus yang ketiga yaitu intangible assets, yaitu budaya minum wine, edukasi, etika wine, dan storytelling asal wine, juga atmosfer urban. Nanti akan ada beberapa dokumentasi juga yang kami lampirkan. Kemudian additional resources seperti promosi digital, segmentasi pasar, dan kepatuhan regulasi. Kalau di Vinpesak Arcadia ini memenuhi keempat komponen ini, jadi cocok untuk masuk ke kategori creative tourism attraction.
Baik, selanjutnya untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari observasi di Vin Arcadia ini adalah wine tourism di Jakarta memiliki potensi kuat meskipun tidak didukung kebun anggur lokal. Kemudian Vinpeace Arcadia juga menunjukkan bahwa edukasi, pengalaman, dan lifestyle dapat membangun wisata minat khusus yang kompetitif. Konsep wine tourism versi Jakarta tuh nggak cuma berkembang dari retail menuju lifestyle, entertainment, ke edukasi, bahkan di Vinpeace Arcadia juga ada sertifikasi profesional yaitu wisata tadi di Jadi Academy. Saran yang dapat kami berikan dari observasi kami ini, yang pertama perlu kolaborasi dari Vinplus dengan berbagai stakeholders seperti travel agent atau dinas pariwisata bahkan untuk merancang paket wine tourism resmi. Kemudian SDM hospitality juga bisa juga ditingkatkan dari promosi, disambungkan mungkin ya dengan storytelling mengenai Jakarta dan urban tourismnya. Kemudian mengembangkan wine tourism ini menjadi niche market internasional untuk urban creative tourism. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami mengenai wine tourism sebagai wisata minat khusus di Jakarta yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini nggak lu tampilin paket ya, Far?